Pernah nggak sih Anda lihat iklan yang bagus banget, menyentuh, tapi beberapa hari kemudian Anda sama sekali lupa itu iklan produk apa? Nah, ini fenomena yang sering banget terjadi. Dalam beberapa menit ke depan kita akan coba bedah kenapa sih itu bisa terjadi, dan yang lebih penting, gimana caranya merangkai cerita bisnis yang nilainya itu benar-benar nempel di hati dan pikiran kita. Nah, ini dia, cerita-cerita indah yang gampang banget kita lupakan. Kita semua pasti pernah lihat kan, cerita bisnis yang kreatif, menyentuh hati, bahkan sampai viral di mana-mana. Tapi anehnya, beberapa hari kemudian mungkin ceritanya masih kita ingat samar-samar, tapi nilainya, esensinya, itu kayak nguap gitu aja, hilang. Kenapa ya? Ini nih, pertanyaan besarnya. Kenapa sih banyak banget cerita bisnis yang rasanya indah, tapi kok nggak meninggalkan nilai yang awet? Pernah kan lihat startup yang viral banget, tapi kok kita nggak ngerasa percaya sama mereka? Atau kampanye yang super emosional, tapi pas sudah selesai, kita malah garu-garu kepala. Tunggu, jadi bisnis ini sebenarnya jualan nilai apa ya? Ini bukan masalah sepele loh, ini masalah yang fundamental banget dalam cara bisnis berkomunikasi. Dan ternyata ini bukan cuma perasaan kita aja. Angka ini, 63%, ini adalah angka kegagalan startup teknologi di tahun 2018. Walaupun datanya dari beberapa tahun lalu, polanya itu masih relevan banget sampai sekarang. Dan seringkali, akar masalahnya itu bukan di produknya yang jelek, tapi di ceritanya. Mereka gagal banget untuk mengkomunikasikan nilai mereka. Ceritanya mungkin ada, tapi nilainya itu nggak nyampe ke kita. Jadi jelas ya, masalahnya itu bukan karena kurang kreatif atau kurang emosional. Ceritanya bisa menyentuh, kampanyenya bisa viral. Masalahnya itu ada di rantai yang putus antara cerita yang indah tadi dengan nilai bisnis yang sesungguhnya. Ada yang missing link di tengah-tengah. Nah, pertanyaannya, gimana cara kita menyambungkan kembali rantai yang putus ini? Oke, sekarang kita masuk ke solusinya. Kuncinya itu bukan tentang nambahin sesuatu yang baru ke dalam cerita, bukan. Tapi tentang mengubah cara kita berpikir. Ini soal melihat nilai sebagai benang merah yang menjahit semua bagian cerita jadi satu kesatuan utuh dari awal sampai akhir. Nah, kutipan dari Pak Kholil ini ngena banget. Jika nilai bisnismu hanya muncul di akhir cerita, kemungkinan besar ceritanya belum selesai dipikirkan. Ini dalam banget maknanya. Artinya, nilai itu bukan punchline di akhir. Coba deh bayangin kita lagi bangun rumah. Nilai itu fondasinya, bukan cat terakhir yang kita poles di dinding. Dia harus ada dari awal, menopang semua struktur cerita yang kita bangun di atasnya. Biar lebih kebayang, kita pakai metafora menenun kain ya. Coba bayangkan, emosi dalam cerita itu ibarat warna-warni benangnya. Cerah, menarik perhatian, bikin orang nengok. Terus data itu benangnya itu sendiri. Dia harus kuat, dia yang ngasih struktur. Nah, yang paling penting, nilai bisnis itu apa? Dia adalah polanya, motifnya. Tanpa pola, kain itu cuma tumpukan benang warna-warni yang nggak ada artinya. Pola inilah yang ngasih kain itu makna, tujuan, dan keindahan yang sesungguhnya. Dan visual ini ngegambarin idenya dengan pas banget. Nilai itu bukan piala yang kita angkat di garis finish, bukan. Nilai itu seharusnya kayak jejak kaki di pasir yang kita tinggalkan di setiap langkah perjalanan cerita. Dari awal banget sampai akhir. Jadi nilai itu sesuatu yang dirasakan, bukan cuma sekedar dibaca di akhir presentasi. Dan ini poin yang krusial banget. Seperti kata Boy, seorang CEO startup, nilai bisnis yang kuat itu biasanya tidak berisik. Maksudnya apa? Nilai yang ditenun dengan baik itu nggak perlu diteriak-teriakin kayak slogan di akhir iklan. Justru sebaliknya, dia dirasakan secara halus, otentik, dan diam-diam dia membangun keyakinan di dalam diri audiens. Bedanya tipis tapi penting. Dia terasa benar, bukan cuma terdengar hebat. Oke, sekarang gimana cara bedainnya di dunia nyata? Kita coba lihat lebih dalam ya. Apa sih bedanya nilai yang cuma ditempel sama nilai yang beneran ditenun ke dalam sebuah cerita? Nah, tabel ini ngerangkum perbedaannya dengan jelas banget. Coba kita lihat. Nilai tempelan itu munculnya di mana? Di akhir, di slide terakhir. Rasanya kayak apa? Kayak slogan, kayak janji manis. Dampaknya gampang dilupain dan kita jadi nggak percaya. Sebaliknya, nilai tenunan dia muncul sejak awal cerita. Rasanya itu kayak sebuah konsekuensi yang logis dari semua yang terjadi. Dan dampaknya, ini yang paling penting. Mengena di hati dan membangun kepercayaan jangka panjang. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita lihat contoh nyata yuk. Kita akan bedah cerita dari salah satu master storytelling, di mana nilainya itu ditenung dengan sempurna. Ini dia model cerita dari Nike. Dan ini menarik banget. Coba perhatikan baik-baik.
Inti dari cerita mereka itu bukan tentang jualan sepatu, sama sekali bukan. Mereka menjual sesuatu yang jauh lebih besar. Yuk kita bongkar komponen-komponennya biar kita paham kenapa ini bisa seefektif itu. Jadi begini cara kerjanya. Tujuannya apa? Mentalitas pemenang. Musuhnya siapa? Bukan brand kompetitor loh. Musuhnya adalah rasa kurang percaya diri yang ada di dalam diri kita masing-masing. Nah, nilai pemberdayaan ini, nilai kemenangan ini, itu terasa di setiap detik perjuangan yang mereka tampilkan. Sepatu Nike itu cuma jadi alat bantu kita untuk menang melawan musuh di dalam diri kita sendiri. Nilainya ada di perjuangannya, bukan di produknya. Keren kan? Sekarang coba kita bandingin sama kebalikannya. Bayangin sebuah pitch deck startup. 10 slide pertama isinya cuma ngomongin masalah, fitur, teknologi. Lalu tiba-tiba, jeng-jeng, di slide terakhir muncul slogan, misi kami adalah menciptakan dampak sosial. Investor atau bahkan kita sebagai calon pelanggan pasti langsung bisa ngerasain kan kalau nilai itu cuma tempelan, cuma hiasan biar kelihatan bagus, bukan DNA dari bisnisnya. Oke, kita ambil contoh yang lebih dekat sama kita ya. Misalnya ada platform edukasi digital untuk UMKM. Cerita yang bagus itu nggak akan dimulai dengan slogan kami memberdayakan UMKM. Enggak. Ceritanya akan dimulai dari masalah nyata. Dari rasa frustrasinya seorang pemilik warung yang pusing karena barangnya sering hilang atau salah hitung. Dari data bahwa 70% UMKM itu stagnan setelah 3 tahun. Nah, solusi yang mereka tawarkan, misalnya aplikasi yang gampang banget dipakai, itu secara alami menenun nilai keberlanjutan usaha dan efisiensi belajar. Nilainya nggak perlu diteriakan, karena sudah terasa dari solusi yang mereka berikan. Persis seperti yang dibilang Ayu, seorang talent scout, jika audiens bisa merasakan nilainya tanpa kamu menunjukkannya, itu tanda ceritamu matang. Ini adalah puncak dari storytelling yang hebat. Ketika audiens bisa menyimpulkan sendiri nilainya, ketika mereka dalam hati bilang, oh, I get it, sekarang saya paham kenapa ini penting. Di momen itulah kepercayaan yang sesungguhnya lahir. Jadi ini intinya, orang itu nggak cuma beli produk. Mereka itu membeli alasan kenapa produk itu layak untuk ada. Kenapa bisnis Anda pantas untuk eksis di dunia ini. Dan cerita adalah cara paling manusiawi untuk menjelaskan kenapanya Anda. Dan nilai yang ditenun dengan baik adalah jawaban yang paling jujur untuk pertanyaan itu. Oke, sekarang giliran Anda. Mari kita tarik semua pembahasan ini untuk merefleksikan cerita yang sedang Anda bangun. Entah itu untuk bisnis, untuk proyek, atau bahkan untuk cerita tentang diri Anda sendiri. Seperti kata Boy lagi, nilai bisnis adalah alasan kenapa cerita ini pantas untuk dilanjutkan. Anggap saja nilai itu bahan bakarnya. Tanpa bahan bakar itu, cerita seindah apapun pasti akan mogok di tengah jalan dan akhirnya dilupakan. Nah sekarang, mari kita cek bahan bakar di dalam cerita Anda. Pertanyaan pertama untuk Anda renungkan. Coba bayangkan cerita Anda sekarang. Lalu, cabut nilai bisnis utamanya. Hilangkan. Apakah ceritanya langsung runtuh? Jadi nggak punya arah? Kalau jawabannya iya, selamat. Itu tandanya bagus. Itu artinya nilai Anda adalah fondasi, bukan cuma hiasan dinding. Dan sekarang pertanyaan kedua, kita balik. Kalau nilai bisnis Anda dilepaskan dari ceritanya, disajikan cuma sebagai fakta atau slogan gitu aja, apakah orang masih akan peduli? Apakah nilai itu masih punya kekuatan? Kemungkinan besar, enggak kan? Pada akhirnya, menenun nilai ke dalam cerita itu bukan keahlian eksklusif buat merek-merek raksasa kok. Setiap bisnis, nggak peduli besar atau kecil, mau itu startup, UMKM, atau bahkan Anda sebagai seorang profesional, kita semua bisa belajar untuk berhenti menempelkan nilai di akhir dan mulai menenunnya ke dalam setiap helai benang cerita kita. Karena itulah yang membuat sebuah cerita bukan cuma bagus, tapi beneran bermakna.